Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma pasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, ini banyak sekali kesepuhan di Masjid Lio ini. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari kita tak putus-putus kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya, terutama kesehatan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah. Ini terutama sekali di bulan Ramadan pada hari ini. Kita tentu sangat meyakini bahwa semua kesempatan yang diperoleh oleh kita sampai hari ini itu semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk juga mendoa, mudah-mudahan semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma Rabbana auzi'na an nashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi subuh ini saya diberi tugas untuk menyampaikan berkait dengan implementasi Al-Ma'un. Ini tentu sangat dasar sekali, terutama bagi warga Muhammadiyah dan juga umumnya pada masyarakat Muslim, karena Al-Ma'un seringkali merujuk pada satu surah yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat kuat gitu ya, sangat besar sekali perannya atau maknanya. Karena itu tidak heran kalau Kiai Ahmad Dahlan itu selalu mengulang-ulang pengajiannya itu hampir beberapa bulan berkait dengan Al-Ma'un ini. Di satu waktu muridnya bertanya pada Kiai Ahmad Dahlan, ini yang sangat populer, Bapak Ibu barangkali sudah menyimak, membaca, tetapi ini mengingatkan kembali bahwa surah Al-Ma'un ini memang menjadi perhatian selain surah Al-Asr gitu ya, di Muhammadiyah, khususnya dalam pengajian Kiai Ahmad Dahlan. Muridnya bertanya, Kiai Dahlan, kenapa ngaji itu Al-Ma'un terus, katanya gitu. Lalu Kiai Ahmad Dahlan menjawab, apakah kamu sudah memahami, katanya, tentang Al-Ma'un itu? Kemudian muridnya bertanya, sudah gitu ya.
Coba Anda bacakan dan apa yang dipahami tentang Al-Ma'un itu. Lalu muridnya membacakan dan memberikan penjelasan. Kemudian Kiai Dahlan menyampaikan kembali, apakah kamu sudah mengamalkan Al-Ma'un itu? Baru anak murid-muridnya itu merasa tertegun itu ya. Kalau begitu, karena belum mengamalkan, kalau begitu kumpulkan anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan untuk disantuni dan kemudian diberikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semua, Al-Ma'un ini menjadi dasar, menjadi semangat, menjadi spirit gerakan awal di Muhammadiyah untuk melahirkan banyak amal usaha sosial yang sangat luar biasa sampai hari ini. Menurut para sarjana Islam, Al-Ma'un ini tidak hanya memberikan spirit sebenarnya pada Ahmad Dahlan, tapi juga pada Nabi Muhammad SAW juga dasar gerakan dakwah Nabi Muhammad juga ini spiritnya dari Al-Ma'un itu. Fajlur Rahman itu seorang pemikir Muslim dari Pakistan yang tinggal besar di Amerika, menyebut bahwa surah Al-Ma'un itulah yang juga menggerakkan dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga dakwahnya itu berhasil atau berkembang besar sampai hari ini. Apa isi dari Al-Ma'un itu sendiri sehingga kemudian menjadi penggerak yang menggerakkan dakwah Rasulullah SAW? Menurut para ahli ada dua gagasan, katanya ada dua ide yang sangat dasar yang menggerakkan dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW itu diterima dan kemudian menjadi besar dan lalu meluas sampai hari ini. Yaitu ide yang pertama adalah ide ketauhidannya, gitu ya. Ide dalam bahasa studi Islam itu ide monoteisme, katanya itu ya. Ide monoteisme atau ide tauhid ini adalah dasar keimanan yang menjadikan Rasulullah SAW kukuh dalam mendakwahkan agamanya dan bahkan melakukan revolusi keimanan dalam bahasa hari ini. Revolusi keimanan dari keimanan atau dari perilaku keimanan yang politeis, yang meyakini banyak Tuhan, kepada keagamaan atau pengetahuan atau keimanan satu Tuhan, monoteis atau tauhid itu. Tauhid itu atau keimanan itu juga menjadi dasar semua agama-agama dalam Islam, terutama yang dibawa oleh para nabi. Nah, satu revolusi yang paling awal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menurut para ahli agama-agama itu disebut sebagai Bapa monoteis, katanya gitu ya. Bapa tauhid. Jadi kalau perkembangan tauhid atau ide tentang satu Allah, satu Tuhan atau monoteis itu awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kemudian kita bangsa Indonesia ini menjadikan tauhid ini sebagai sila yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia sebenarnya menyerap satu ide besar revolusi tauhid dari Nabi Ibrahim. Dan revolusi tauhid dari Nabi Ibrahim itu kemudian diperluas atau dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gagasan pertama itu adalah tauhid. Nah, oleh Muhammadiyah lalu tauhid ini menjadi karakter atau ciri dari Islam berkemajuan. Salah satu ciri Islam berkemajuan itu adalah tauhid. Banyak nanti penjelasan-penjelasan berkait dengan ketauhidan ini. Tapi intinya bahwa Al-Ma'un itu memberikan dasar ketauhidan yang kuat atau dasar keimanan yang kuat, bahwa kehidupan tanpa dasar ketauhidan atau tanpa dasar keimanan pada Allah yang satu ini, maka kehidupannya akan rapuh, gitu ya. Itu dasar ide pertama dari Al-Ma'un. Yang kedua, ide dasar di dalam Al-Ma'un itu adalah apa yang disebut dengan kemanusiaannya atau kepedulian atau sense of social responsibility, itu ya, kesadaran memiliki kepekaan terhadap tanggung jawab sosial. Ini gagasan atau ide yang kedua dari Al-Ma'un itu. Nah, hari ini kesadaran kemanusiaan itu disebut dengan humanisme, gitu ya. Humanisme meskipun nanti berbeda antara kesadaran kemanusiaan yang dikembangkan di Barat dengan yang di Islam. Nah, tapi humanisme ini menegaskan bahwa agama, gitu ya, ajaran agama, salah satu ide dasarnya adalah bagaimana membangun kesadaran kemanusiaan atau kepedulian atau kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau oleh manusia secara umum. Terutama sekali orang-orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang hari ini terlantar atau dimarginalkan, diasingkan, gitu ya, oleh sosial maupun oleh politik. Nah, jadi ide yang kedua dalam surah Al-Ma'un itu adalah kemanusiaan atau humanisme. Nah, dua gagasan inilah, monoteisme dengan humanisme inilah yang menjadi dasar Nabi Muhammad SAW bergerak atau menggerakkan dakwahnya sehingga terjadi perubahan-perubahan atau revolusi-revolusi di dalam masyarakat Arab ketika itu. Apa contohnya yang terjadi misalnya itu ya? Pertama misalnya di dalam asbab nuzul surah Al-Ma'un itu, banyak orang-orang elit Quraisy, antara lain kalau As-Sa'di itu menyebut ada Al-Walid bin Mughirah, gitu ya, atau ada Abu Zahal dan yang lain-lain, termasuk As bin Wail. Ada juga yang menyebut Abu Sufyan, seperti disebut oleh Ibnu Zurez. Semuanya itu memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Orang-orang disebut elit Quraisy itu ya. Hari ini disebutnya para oligarki, gitu ya, yang menguasai
ekonomi itu ya, yang menguasai perkembangan atau keuangan pada era itu. Nah, satu waktu atau sepekan sekali menurut asbab ad-nuzulnya itu, Abu Sufyan itu menyembelih unta setiap pekan. Nah, kemudian ada anak yatim yang meminta dagingnya, ini beberapa bagian kecilnya. Nah, orang-orang Quraisy itu, orang-orang elit Quraisy itu tidak mau memberi, malah membentak dan mengusir anak yatim itu. Nah, sehingga Al-Quran, Al-Ma'un itu turun untuk mengecam bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim, mengusir, malah membentak, itu meskipun dia memiliki keyakinan beragama, maka dia dianggap membohongkan agamanya, mendustakan agamanya. Jadi orang yang memiliki kekayaan tapi tidak memiliki kepekaan sosial, tadi humanismenya, tidak memiliki sense of social responsibility-nya, tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan, yang lemah, maka disebut dengan mendustakan agama itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, tahukah engkau Muhammad yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan kalau Ibnu Katsir. Nah, pertanyaan imkari itu, istifham imkari itu menunjukkan bukan untuk menanyakan, untuk dijawab, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa pertanyaan itu sangat penting atau informasi itu sangat penting. Tahukah kamu yang mendustakan agama, yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Yadu'ul itu mendorong dengan keras itu ya. Asalnya dengan fisik, tetapi juga dengan kata-kata dan yang lain-lain. Termasuk membentak itu yadu itu ya. Orang yang membentak dan mengusir anak yatim, tidak mempedulikan anak yatim, lalu tidak memiliki inisiatif untuk menganjurkan makan pada orang-orang miskin. Ini artinya orang yang memiliki atau yang beragama, memiliki keyakinan, tetapi dia tidak memiliki kepekaan dan tidak memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang diasingkan atau dimarginalkan, baik secara sosial maupun politik, maka orang itu dianggap mendustakan agama, gitu ya, atau membohongkan agama. Jadi tidak berarti agamanya itu. Kira-kira itu makna dari yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Nah, dengan Al-Ma'un ini, maka banyak para budak yang oleh Nabi Muhammad SAW dibebaskan, dimerdekakan. Itulah yang terjadi dengan revolusi sosial itu, gitu ya. Revolusi sosial atau perubahan melalui dakwah Rasulullah, yang itu sekali lagi dasarnya adalah Al-Ma'un itu. Nah, yang kedua, ini masyarakat Arab ini memang kecenderungan menyembah pada Tuhan yang banyak, musyrikin dalam Quran disebutnya, atau polytheis itu ya, banyak keyakinan pada banyak Tuhan, polytheis, banyak Tuhan. Nah, keyakinan pada banyak Tuhan itu juga melahirkan bukan hanya ketidakjujuran ekonomi,
menurut Fajrul Rahman, tapi juga melahirkan tadi ketidakpedulian terhadap masyarakat lemah itu, kaum du'afa itu. Sebab dengan keyakinan pada politeis, banyak Tuhan itu, mereka merasa bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak memperhitungkan persoalan-persoalan intersosialnya, sehingga mereka banyak melakukan kecurangan-kecurangan dalam ekonomi, ketidakjujuran dalam ekonomi. Nah, Al-Quran banyak mengecam tentang perilaku semacam ini. Misalnya, ini masih dalam surah-surah pendek ya. Wailul lil mutaffifin alladzina hum idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun. Mereka itu kalau menimbang untuk dirinya sendiri itu suka ditambah-tambahkan gitu ya. Tapi kalau untuk orang lain itu dikurangi gitu ya. Itu ekonomi yang curang atau praktik ekonomi yang timpang ketika itu, yang curang gitu ya, yang tidak jujur. Nah, sekarang banyak lah gitu ya, yang semacam itu, yang ketidakjujuran dalam ekonomi. Lalu Quran juga mengecam mereka itu suka menghimpun-himpun kekayaan. Wailul likulli humazatil lumazah itu ya. Alladzi jama'a malahu wa addada, menghimpun, menghitung-hitung gitu ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Jadi mereka menganggap kekayaannya itu mengekalkannya. Ini nanti hari ini yang menjadi problem dalam perkembangan hari ini ya. Termasuk nanti implementasi dalam demokrasinya dalam Al-Ma'un. Tapi saya ingin menegaskan kembali bahwa perilaku ketidakjujuran dalam ekonomi itu bagian atau pengaruh atau impact atau pengaruh dari keyakinan terhadap politeis ini, banyak Tuhan ini. Maka Rasulullah kemudian merubah keyakinan pada banyak Tuhan itu hanya pada satu Tuhan, monoteis itu, pada tauhid, dan kemudian tauhid inilah yang menggerakkan ekonomi kejujuran. Ekonominya harus jujur, karena Tuhan maha mengawasi, maha memperhatikan, maha melihat apa yang dipraktikkan oleh orang-orang, oleh manusia dalam hal apapun, termasuk dalam berekonomi gitu ya. Yang kedua, politeis itu melahirkan ketidakpedulian terhadap orang-orang yatim, orang-orang lemah, kaum du'afa. Maka dengan tauhid itu didorong untuk lebih peduli lagi, sehingga banyak masyarakat Arab ketika itu yang kemudian berubah, mengalami perubahan-perubahan dari sisi ekonomi dan kepeduliannya. Itu yang dimaksud dengan revolusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya revolusi keimanan, perubahan keimanan, tapi juga revolusi sosial kemanusiaannya melalui dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kalau mau melihat Muhammadiyah gitu ya, dengan Al-Ma'unnya, Kiai Dahlan kemudian menegaskan lebih sama gitu ya dengan apa yang disampaikan dalam dakwah Rasulullah, bahwa keimanan, kata Rasul atau kata Kiai Dahlan, keberagamaan itu tidak ada maknanya kalau dia tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap orang-orang yang du'afa, orang-orang yang fukoro, yang yatama, yang masakin, dan yang lain-lain itu ya. Di studi akhir-akhir ini atau yang baru-baru ini
Al-Ma'un yang dipahami oleh Ahmad Dahlan itu kemudian menjadi disebut dengan teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un inilah yang menurut Pak Haidar Nasir, Prof. Haidar Nasir, itu menjadi teologi pembebasannya ala Muhammadiyah katanya, yang mirip dengan teologi pembebasannya Gustav Guterres dan yang lain-lain. Saya ingin menyampaikan bahwa Al-Ma'un itu dipahami, diartikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan keyakinan atau ide yang sama gitu ya, tentang ketauhidan dan keimanan, tetapi ketauhidan dan keimanan yang tidak memiliki dampak gitu ya, efek sosialnya, maka keimanan itu tidak memiliki arti apa-apa. Keimanan atau keberagamaan yang tidak melahirkan kepekaan sosial, kepedulian sosial, maka keagamaannya itu sama dengan membohongkan gitu, mendustakan agama itu gitu. Itu spirit atau semangat ide dasar dari Al-Ma'un itu. Ada gabungan atau kombinasi antara ketauhidan, monoteisme dengan kemanusiaan, humanisme atau kepedulian terhadap kemanusiaan, orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang lemah dan seterusnya. Bapak-bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana menerapkan, ini inti dalam pengajian ini, bagaimana mengimplementasikan Al-Ma'un ini di dalam konteks kehidupan kita hari ini. Ada banyak bentuk yang bisa diimplementasikan. Pertama, yang penting adalah implementasi dalam pendidikan. Ini yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu semuanya. Pendidikan kita masih sangat tertinggal dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan di luar. Kita malah punya rankingnya kedua terakhir gitu ya, dari sisi membacanya, atau dari PISA-nya. Kemarin PISA itu seleksi tingkat internasional, kita juga di bawah gitu ya. Nah, banyak sebenarnya orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki kecerdasan, tetapi mereka sangat terbatas kemampuannya, atau dari sisi finansialnya sangat terbatas. Maka implementasi Al-Ma'un dari sisi pendidikan adalah perlu menghimpun dana-dana atau uang dari siapapun untuk menyekolahkan anak-anak yang cerdas, yang memiliki kemauan kuat untuk belajar, sehingga mereka menerima atau menikmati pendidikan itu secara sama. Itu tantangan pertama. Pendidikan, implementasi Al-Ma'un ini menjadi penting dalam aspek pendidikan. Saya dan juga mungkin banyak ini teman-teman semuanya yang bergelut di pendidikan, banyak yang nangis datang karena tidak bisa bayar SPP gitu ya. Dan karena tidak bisa bayar SPP, maka tidak bisa ikut ujian. Karena tidak bisa ikut ujian, ya dia menjadi tertunda kuliahnya itu.
Padahal mereka punya kemauan, keinginan yang kuat gitu ya untuk belajar itu. Maka orang-orang yang punya uang kalau mengikuti nih semangat agama ini, dia akan disebut membohongkan agama, mendustakan agama bila ada anak-anak yang mau belajar, yang memiliki kemauan kuat belajar tapi tidak mampu untuk sekolah atau untuk kuliahnya, dan kita membiarkan anak-anak itu tidak belajar, itu sama dengan mendustakan agama. Itu implementasi yang penting dalam persoalan pendidikan. Nah, sekali lagi ini Bapak Ibu semuanya menjadi tantangan kita bersama, khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, dalam hal kesehatan, ini nanti banyak sekali kasus-kasus ya yang tentang pendidikan itu, tapi saya mencontohkan saja sedikit tentang bagaimana anak-anak kita yang tidak mampu, mereka sangat terbatas sehingga menjadi tidak memiliki kesempatan untuk belajar yang sama. Kemudian dalam dunia kesehatan ini masyarakat kita juga masih dihadapkan pada persoalan yang serius. Jawa Barat termasuk Garut ini stuntingnya yang sangat tinggi gitu ya. Dan ini menjadi tantangan. Inti atau ide dasarnya kalau Al-Ma'un itu diimplementasikan adalah perlu kita menghimpun dana-dana, punya inisiatif untuk menghimpun dana-dana agar bisa menyelesaikan persoalan stunting ini, anak yang tidak tumbuh baik lah gitu ya, stunting itu secara fisiknya. Ini juga bagian dari implementasi Al-Ma'un di dalam dunia kesehatan. Atau yang lainnya, Ibu Bapak semuanya, di kesehatan ini yang terakhir ya, teman itu meninggal karena tertunda pemeriksaannya, karena tidak punya ya untuk berobat, lalu ya menggunakan BPJS. BPJS-nya kan sudah tahu ya, BPJS itu diperiksa 1 kali diagnosa, lalu diperiksa 1 bulan lagi. Jadi ketika kankernya sudah ganas itu ya, lalu periksa 1 bulan saat itu ya akhirnya meninggal juga gitu ya, tidak tertolong. Ini bukan 1-2 yang semacam ini, tetapi sangat banyak sekali masyarakat kita yang memang karena persoalan keterbatasan itu kesehatannya menjadi terganggu itu ya. Itu implementasi sekali lagi Al-Ma'un dalam dunia kesehatan, harusnya ada juga dana-dana yang terhimpun untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk kesehatan, termasuk menyelesaikan persoalan stunting dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, berkait dengan pemberdayaan ekonominya. Ini yang tentu menjadi dasarnya. Al-Ma'un itu harusnya kalau sudah membaca Al-Ma'un atau seperti tadi Kiai Ahmad Dahlan praktikan, harusnya dari Al-Ma'un itu melahirkan satu program-program untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat tentang ekonominya. Kalau tadi pendidikan kesehatan itu sangat terbatas karena persoalan ekonomi, maka pemberdayaan ekonominya menjadi penting. Ini perlu nanti di teman-teman yang di Muhammadiyah, di Lajismu,
kemudian di laj-laj atau yang lainnya, itu bisa mengefektifkan dana-dana yang terhimpun itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, khusus Muhammadiyah dalam muktamar kemarin itu menegaskan perlunya penguatan masyarakat atau dakwah komunitas. Ini dakwah misalnya di nelayan, dakwah di petani, dakwah di buruh dan yang lain-lain itu juga menjadi penting. Atau ini yang saya kira menjadi problem juga serius kita, jangankan di komunitas yang jauh ya, komunitas kita juga yang dekat, misalnya guru-guru, ini sangat juga memerlukan perhatian-perhatian yang kuat dari Muhammadiyah terutama itu ya. Guru-guru kita masih ada yang menerimanya 300.000 per bulan gitu ya. 300.000 itu buat apa ya? Mungkin tidak ini ya. Masih banyak guru madrasah yang menerima semacam itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Muhammadiyah kalau ingin menggerakkan memang perubahan peradaban atau yang lain, perlu dimulai juga dari guru-gurunya. Nah, guru-gurunya ini di Muhammadiyah ini memang dituntut sangat luar biasa, tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan ekonomi untuk guru-gurunya. Ini satu mungkin yang harus juga menjadi perhatian kalau Al-Ma'un itu mau diimplementasikan gitu ya. Pemberdayaan ekonomi guru itu ya. Selain komunitas-komunitas yang lainnya. Yang lainnya Bapak Ibu semuanya bisa sekarang yang lebih luas lagi ini dalam penegakan keadilannya. Penegakan keadilan sosial ekonomi sekarang kita mengalami ketimpangan yang sangat luar biasa. Jadi satu orang yang kaya hari ini itu sama dengan kekayaan 100 juta orang. 100 juta orang lebih gitu ya. Ini ketimpangan yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin masuk sedikit. Demokrasi di politik dulu atau beberapa periode belakang, beberapa tahun, 1 dekade ke belakang, 10 tahunan ke belakang, itu sudah berjalan bagus itu ya. Ada beberapa pimpinan negara concern terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, termasuk terhadap negara-negara yang berkembang. Tetapi perkembangan demokrasi semacam itu lalu ini ya merasa dianggap merugikan orang-orang yang punya uang. Orang-orang yang punya uang inilah yang sekarang merusak kembali demokrasi itu, sehingga demokrasi kita dianggap atau diisukannya kebablasan atau segala macam karena persoalan orang-orang elit ekonomi, pengusaha dan oligarki sekarang yang banyak uang itu merasa terganggu dengan demokrasi yang berjalan bagus. Nah, hari ini sudah mulai ini. Nah, kuncinya ini ringkasnya, kalau Al-Ma'un itu mau diimplementasikan kembali dalam konteks demokrasi, keadilan sosial ekonomi yang timpang itu, maka kita harus kembali membangun solidaritas yang kuat lagi. Solidaritas sosial yang kuat lagi. Nah, sekarang saya kira sudah kelihatan mahasiswa yang mulai demo-demo kembali karena ketimpangan, ketidakadilan dan persoalan-persoalan yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, terakhir saya ingin menyampaikan hal yang mungkin penting juga.
implementasi Al-Ma'un yang paling penting adalah menyiapkan kaderisasi bagi pengembangan cabang dan ranting. Ini Al-Ma'un yang sangat mendesak. Di beberapa daerah ya cabang ranting, bukan hanya di Garut, termasuk di Garut, cabang dan ranting itu ya tidak memiliki atau susah untuk mencari kader-kader itu gitu ya. Ini salah satunya misalnya ketika kita membuka beasiswa nih di Bandung, KIP misalnya, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, banyaknya diambil oleh orang lain. Kader Muhammadiyahnya tidak ada, kader Aisyahnya tidak ada, itu ya. Nah, dua yang saya syaratkan kalau mau mengembangkan cabang dan ranting sebagai implementasi dari Al-Ma'un itu adalah ibu bapak ini pimpinan cabang dan ranting mengusahakan 2 orang yang harus dikuliahkan atau disekolahkan, 2 orang saja itu ya. Kalau ada berapa cabang nih Pak Asep? 38. Kalau di Garut ini ada 38 cabang, mungkin ranting lebih banyak lagi, maka 1 tahun itu minimal ada 70-an gitu ya, 70-an lebih atau 80 yang bisa disekolahkan. 2 orang 1 cabang. Nah, yang satu dia sekolahkan ke bagian agama untuk menjadi ulamanya, yang satu lagi kuliahkan ke bagian ekonomi untuk menjadi pengusahanya. Nah, sebab Jawa Barat ini punya pengalaman yang baik ketika pengusaha itu berkolaborasi, bekerja sama dengan ulamanya. Pengusaha dan ulama inilah yang menggerakkan Muhammadiyah di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat. Di Garut saya kira Kiai Miskun dengan Pak Haji Iton. Di Bandung ada Kiai Iping, Kiai Hambali Ahmad dengan pengusahanya ada Pak Haji Arifin, ada Pak Haji Otang, dan yang lainnya. Kemudian di Tasik ada Kiai Taufik Ali, ada Kiai banyak, Pak Pakih, itu pengusahanya Haji Endun dan yang lain-lain. Jadi pengusaha dengan ulama inilah yang menggerakkan Muhammadiyah ke depan. Muhammadiyah dulu, dan karena itu kalau Muhammadiyah ke depan ingin maju lagi, maka Muhammadiyah harus menyekolahkan 2 ini, menjadi ulama, menjadi pengusaha, 2 ini. Jadi kalau 1 cabang itu 2 orang dan ada 38 cabang, maka 1 tahun itu ada 70-an kader, yang 1 kader ulama, yang 1 kader pengusaha. Nah, kalau nanti 4 tahun itu kembali, maka akan punya sarjana kader itu yang bisa menggerakkan cabang-cabangnya itu. Lalu kalau itu terus setiap tahun 70, kalau 4 tahun maka bisa 400-400-an lah gitu ya, sampai 500-an kader yang bisa terbangun. Nah, kuncinya apa? Ini perlu ada lembaga yang menghimpun biaya atau dana itu untuk kader-kader yang di cabang ini. Atau kalau ini menjadi susah
maka pimpinan cabang bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Misalnya dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, untuk 2 orang, saya kira Muhammadiyah UM Bandung itu bisa memberikan beasiswa itu ya. Kemudian sekolah atau ke UMS, ke UMM, ke UAD, ke UMJ, yang lain-lain untuk 2 orang bisa menyekolahkan. Nah, ini kerjasama ini menjadi penting agar kalau mereka kembali itu bisa membangun cabang dan rantingnya. Sekarang kalau rantingnya sangat banyak lagi ya. Kalau satu cabang ada 3, itu 200-an atau 200-an ranting. Saya kira ini bisa lebih cepat lagi mengulang. Ini implementasi yang penting untuk kita bangun di Al-Ma'un ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, kunci yang penting dalam hal pendidikan, kemudian kesehatan, lalu pemberdayaan ekonomi itu, termasuk yang tadi dalam menggerakkan agama. Nah, ini Garut juga sangat kuat sekali ininya itu ya. Keagamaan yang tanda kutip ya, radikalnya atau ekstrimnya. Ini juga perlu kemudian menyekolahkan, mendidik, mengkader ulamanya sehingga memiliki wawasan keagamaan yang kuat, yang luas, dan ketika kembali memberikan pencerahan keagamaannya di cabang dan di rantingnya. Jadi ulama dan pengusaha ini menjadi syarat penting untuk menggerakkan pemberdayaan ekonominya, menggerakkan kesehatannya, menggerakkan pendidikannya, termasuk menggerakkan pencerahan dalam keagamaannya. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu terlebih dahulu yang bisa disampaikan. Bagaimana Al-Ma'un yang menjadi dasar gerakan Islam oleh Nabi Muhammad dan telah melahirkan revolusi keimanan dan sosial, kemudian juga menggerakkan Ahmad Dahlan yang juga melahirkan banyak amal usaha di Muhammadiyah, termasuk panti-panti jompo, panti-panti asuhan, kemudian gerakan-gerakan sosial yang lain. Maka untuk hari ini implementasi Al-Ma'un itu perlu diluaskan lagi, baik dalam implementasi di pendidikannya, implementasinya di kesehatan, kemudian implementasinya di pemberdayaan ekonomi, lalu di pencerahan keagamaan dan seterusnya. Malah kalau yang lebih jauh dari situ, kalau itu hanya berkait dengan persoalan karitatif, untuk menyelesaikan problem yang real itu gitu ya, maka ada tantangan yang lebih jauh dari itu adalah persoalan struktur sosial yang tidak berkeadilan tadi itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita meyakini bahwa kita ini miskin, kita ini kekurangan, itu bukan karena Tuhan memiskinkan kita, bukan kita ingin miskin pasti gitu ya, tetapi ada struktur sosial tadi yang tidak adil gitu ya. Yang tadi itu dana bos dipotong gitu ya, dana sosial dikorupsi gitu ya. Apalagi ya, Bu? Oligarki atau orang-orang yang punya uang lalu menyengsarakan banyak masyarakatnya dan seterusnya. Jadi itu adalah struktur sosial yang tidak adil, yang timpang. Maka implementasi Al-Ma'un dalam konteks ketimpangan sosial ekonomi semacam
itu harus meruntuhkan struktur sosial yang tidak berkeadilannya itu. Nah, ini bagian kampus mungkin ya, bagian mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu ya. Gerakan-gerakan yang hari ini itu ya. Nah, yang terakhir hari ini, ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, ketidakadilan itu bukan semata karena persoalan struktur sosial yang tidak adil, tetapi ada konstelasi global yang juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kenegaraan kebangsaan kita. Nah, hari ini perang Rusia Ukraina, lalu menguatnya nanti Rusia dengan Cina, ini juga yang asalnya Amerika menjadi negara yang adikuasa, sekarang mulai menjadi keseimbangan, menjadi mencari, atau negara lain mencari keseimbangan dunia gitu ya. Rusia dan Cina kemudian banyak bekerja sama. Lalu Cina dengan Arab Saudi dan yang lain-lain. Nah, ini artinya Bapak Ibu semuanya bahwa ketidakadilan atau kemiskinan kita sebenarnya berkait dengan persoalan global yang luas itu. Maka implementasi Al-Ma'un dalam konteks global itu perlu apa yang Muhammadiyah gagas hari ini, internasionalisasi dakwah di Muhammadiyah, agar Muhammadiyah bisa menegakkan keadilan, bisa memenuhi hak asasi manusia, bisa mewujudkan perdamaian, dan seterusnya di tingkat global itu. Ahmad Dahlan juga berpesan bahwa selama tidak ada persatuan di antara warga dunia ini, susah untuk membangun keadilan itu. Karena itu implementasi Al-Ma'un, ini saya menyebutnya jilid 3 gitu ya. Jadi kalau jilid 1 yang tadi itu pendidikan kesehatan yang karitatif itu, yang santunan-santunan, jilid keduanya sudah meruntuhkan struktur sosial yang tidak adil. Nah, sekarang mendakwahkan dakwah rahmatan lil alamin, keadilan sosial di tingkat global. Ini tentu berat sekali tugas Muhammadiyah dan Aisyah itu. Hanya ini bisa dimulai dari yang kecil tadi, ibu bapak semuanya, cari kader Aisyah dan kader Muhammadiyah, sekolahkan sampai tinggi, lalu suruh kembali untuk membangun cabang dan rantingnya itu. Jadi kalau kita mengeluhkan hari ini tidak ada kepala sekolah Muhammadiyah yang doktor, karena memang tidak menyekolahkan sampai doktor di UPI. Kalau tidak ada doktor ulama yang kemudian kembali membangun pencerahan di masyarakat, karena memang tidak menyekolahkan sampai tingkat doktornya menjadi ulama itu. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada diskusi atau pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendar Yadi Pemagil yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi bagi Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Warek Hiji, Pak Dr. Hendar, Pak Ben, Sepuri, Buhori, pimpinan rating, Atur nuhun pasti akan rating biasa nama saudara kita. Tadi Pak Warek sudah menyampaikan bahwa ini adalah jilid 3
hubungannya dengan bagaimana Universitas Muhammadiyah Bandung, apakah memang sudah dilakukan atau tidak gagasan bagaimana memadukan antara dakwah dan ekonomi. Umaro ya ulama, ulama ya umaro, gitu ya. Nanti ada Muhammadiyah yang seperti itu. Kita punya saidah dengan keterbatasan dan kelebihannya. Kalau semua kader berawal dari dasar, artinya dia harus ke UMB atau ke universitas yang lebih mumpuni, artinya mungkin di luar Kabupaten Garut khususnya, mungkin keberatan atau mungkin sedikit. Nah, barangkali ada tidak program dari Pak Warek satu, karena Pak Warek pasti di bidang akademik dan mahasiswa. Setidaknya ada kader-kader yang memang sudah sekolah di Saida, diberikan satu kesempatan untuk bisa menempuh atau namanya kalau di Pemda biasanya bimtek gitu ya. Karena saya pribadi di ranting itu jangankan berbicara tentang bagaimana dakwah dan ekonomi, untuk menghidupkan rantingnya saja sudah ya muas-muasan, apalagi karena serius. Nah, kalau untuk link pasti ada gitu ya, tetapi masa mau jadi pimpinan ranting seumur hidup gitu kan gitu, tidak mungkin. Nah, ini yang sebenarnya barangkali yang dekat UMB menggandeng mungkin Saida, ada yang memang dia sudah semester berapa, karena di Saida barangkali fakultasnya kan tidak ada yang dakwah, ada ekonomi tapi ekonominya mungkin tidak mengarahkan hal ini harus mengglobal. Kan global itu berharap Amerika menjadi satu-satunya pusat dunia. Sekarang tadi disampaikan oleh Pak Warek bagaimana Rusia, Cina, bahkan dari yang lain itu sudah ingin berdapat keseimbangannya. Artinya mohon dengan sangat barangkali khusus di Kabupaten Garut ada tidak kesempatan bahwa mereka mungkin kuliahnya di Saida, tetapi pada saat semester berapa dia diberikan satu privilege untuk tadi dakwahnya dia bisa menggempur berbagai macam. Kalau saya berpikir radikal itu ramah, terdidik dan berakal. Jangan berpikir bahwa kalau kita keras mengatakan Allahu Akbar terus menentang kedoliman itu dianggap radikal. Itu salah pemerintah. Radikal itu ramah, terdidik dan berakal. Berpikir kritis itu adalah radikal. Nah, itu yang salah di pemerintah ya. Jadi bermohon mungkin di UMD barangkali memberikan satu privilege bagi kader di Kabupaten Garut khususnya kader-kader dari Saida atau juga dari kader di Muhammadiyah khususnya Muda Garut, ada tidak membimbing teman-teman kader di dakwah dan juga di ekonomi supaya tadi lazis banyak, tetapi mungkin tidak berkembang dengan baik sehingga yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya, yang ada betul tadi ada faktor dan kufran. Itu yang akan terjadi, menggadaikan akidah, bahkan menggadaikan politik demi kepentingan partai tertentu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Baik. Terima kasih Pak Bori. Sekarang sangat terbuka ya dengan Merdeka Belajar, asal sudah semester 5 ya, bisa ini mengambil kuliahnya di UMB atau di ITB, di mana-mana sekarang sudah bisa ya. UMB kemarin ada 20 atau 17 orang yang kuliah di IPB itu, kewirausahaannya. Jadi IPB karena sudah punya lisensi bagus lah tentang kewirausahaan, dan itu ditanggung semuanya oleh negara. Jadi mereka menerima mahasiswa dari manapun gitu ya, termasuk salah satunya dari UM Bandung itu untuk kuliah kewirausahaan di 1 semester di IPB deh. Nah, Staida saya kira juga sangat terbuka sekarang ini, teman-teman mahasiswa mengambil untuk sekarang kan sudah daftar langsung
untuk Merdeka Belajar, ke manapun, mau ke IPB, mau ke UMB, mau ke ITB, ke yang lain sangat terbuka. Ke ITB sudah ada beberapa mahasiswa juga, termasuk ke luar negeri. Sekarang saya kemarin nanda tangan, yang mau ke luar negeri itu juga bisa tuh sekarang itu diberikan kewenangan Merdeka Belajar. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ini dengan Staida itu Pak Agus, Kang Agus Rahmat sudah komunikasi ini untuk juga kerjasama membuka semacam ini ya, program studi di luar kampus utama itu ya, istilahnya itu. Program studi PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Nah, tetapi ini masih perbincangan karena mau mau menerima informasi yang lengkap dulu dari Prof. Agus ya, tapi belum ada respon kemarin itu untuk menjelaskan seperti apa program PSDKU itu ya, program studi di luar kampus itu. Tapi kalau ini sudah terbuka, nanti di sini ada PIAUD misalnya, ada juga yang tidak ada di sini, yang tidak ada di Staida, lalu bisa mudah-mudahan bisa menarik mahasiswa-mahasiswa dan di situ mungkin bisa ini terbantu perkembangan ininya. Nah, khusus untuk kaderisasi semacam tadi, ada banyak ini kegiatan. Satu di program Merdeka Belajar, atau yang kedua ada sebenarnya terbiasa ini ya, ada pelatihan-pelatihan dari mulai Dalur Arkom sampai pesantren mahasiswa. Sekarang pesantren mahasiswa di Minhajut Tulab, sehingga itu bisa sebenarnya 1 bulan di situ, atau sebenarnya programnya 1 tahun. Mungkin beberapa mahasiswa dari Garut itu bisa mondok di situ itu ya, 1 tahun untuk digembleng berkait dengan keagamaannya atau keulamaannya, itu majelis tarjih yang menangani, lalu ada leadershipnya, kemudian kewirausahaan dan bahasa, 4 program itu ya. Saya kira terbuka Pak Buri untuk ini, untuk kaderisasi atau pengembangan teman-teman di Garut lagi itu. Termasuk tadi beasiswa anak-anak ini dari cabang dan ranting, ayo mangga. Jadi mungkin saya bisa memasukkan 2 orang lah ya. Mungkin yang kalau dalam seleksinya bagus, mungkin lebih dari 2 orang gitu ya. Kalau dalam seleksinya bagus itu ya. Ini sekarang banyaknya dari di luar Muhammadiyah tuh, KIP itu. Padahal uang sakunya 8 juta tuh anak-anak itu. Dapat uang sakunya itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh saya sudah ini ke beberapa ini sudah ada dari Garut itu, hanya personal saja gitu ya. Dari Bojot gitu ya. Nah, sekarang ada kemarin ya, ada 2 orang dari Bojot, dari Cibiuk ya, pesantren Cibiuk. Nah, sudah masuk KIP juga, sudah ini. Tapi kalau ada beberapa silahkan itu aja. Saya kira gitu ya, mangga lah, sangat tuh. Baik, ada Ibu enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammadiyah ngambil dari surat Al-Maun, segala macam gitu. Yang mau ditanyakan, Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan tauhid selama 10 tahun di Mekah. Lalu turun ayat surah 114 surah
dan Kanjeng Nabi turun ayat menurun kejadian-kejadian yang mau ditanyakan. Jadi Kanjeng Nabi ayat-ayat itu yang banyak mungkin dikelola semuanya sebegitu baik, tidak memilah-milih satu ayat. Mohon penjelasannya. Dan sedikit lagi pengajian, apakah bisa maju dengan cara pengajian dan belajar dengan dinas di sekolah? Sedangkan kan bicara perlu isi, perlu makan, dan apakah doi pemerintah dengan orang sering kan seperti kalau musik kan ongkosnya berapa itu tidak menjadi doi, sedangkan rakyat ini maju. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Mudah-mudahan tidak salah menangkap ya. Pertama, dakwah Kangjeng Rasul gitu ya, tidak menggunakan ayat per ayat gitu ya, tapi banyak ayat gitu ya Bu. Tentu ini tadi bagian saja. Jadi kalau memahami ininya bentangan itu ya, bentangan karir Nabi Muhammad, bisa dibaca, bisa dipahami ayat-ayat Al-Quran itu secara utuh gitu ya, pesan-pesan Al-Quran itu. Misalnya yang paling dasar yang diperkenalkan oleh Rasulullah itu akhlaknya, misalnya akhlakul karimah itu satu ajaran dasar di dalam Islam yang oleh Rasulullah ditanamkan terlebih dahulu di dalam dirinya sendiri, dan itu juga diajarkan oleh Allah itu sendiri itu ya. Misalnya kalau ada Al-Quran menyebut wa innaka la'ala khuluqin adim, sungguh ada budi pekerti yang baik di dalam diri kamu itu pada Nabi Muhammad, itu karena memang banyak akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah yang sangat agung itu ya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Banyak cerita ya Bu yang mungkin bisa didengar, atau saat Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran gitu ya, diludahi, Nabi tidak pernah marah kepada orang itu, tapi malah ketika orang itu sakit, Nabi pertama yang menjenguknya gitu ya. Itu akhlak Rasulullah. Kemudian bagaimana orang Yahudi yang buta di pasar itu suka mencaci maki gitu ya, tetapi Rasul terus mensuapi gitu ya, menyuapi sampai Rasul meninggal gitu ya. Nah, setelah dia mengetahui bahwa yang menyuapi itu Rasul, lalu dia masuk Islam. Betapa orang itu sangat itu ya, menjelek-jelekan Rasul itu gila, Rasul dan seterusnya. Dan banyak lagi cerita bagaimana tuh ketika Nabi itu ke Taif misalnya gitu ya, dilempari oleh batu sampai luka-luka di mukanya, sampai berdarah, betisnya berdarah. Tapi ketika malaikat mau membantu, ya Rasulullah akan aku timpakan 2 gunung itu ke Taif, tapi Rasul jangan gitu ya, malah memintakan ampun gitu ya. Nah, itu akhlak Rasul. Jadi Al-Quran itu banyak memuat tentang akhlak-akhlak Rasul. Jadi kalau disebut hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin gitu ya. Jadilah pemaaf, lalu abaikan orang-orang yang bodoh, yang pikirannya picik gitu ya. Itu sudah memang akhlak Rasulullah itu menjadi pemaaf gitu ya.
Atau kalau ada ayat Quran menyebutkan wal kadhiminal ghaid itu ya, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Jadi ketika marah itu bisa menahan lalu memaafkan yang salah, memaafkan manusia, itu karena akhlak Rasulullah memang begitu gitu ya. Jadi pesan atau ajaran pertama yang oleh Rasulullah ajarkan itu sebenarnya akhlak itu ya. Makanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak itu. Rasulullah tidak mengajarkan bermegah-megah atau pamer-pamer itu ya, kekayaan atau harta benda itu, tetapi budi pekerti yang itu. Kemudian Rasulullah kemudian menerima wahyu pertama itu ya. Wahyu pertamanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bahwa ajaran Islam yang paling penting yang kedua itu adalah membangun masyarakat terdidik sebenarnya gitu ya. Iqra bismi rabbikal. Masyarakat pembelajar terus gitu ya. Itu yang ditekankan oleh pesan. Terus lalu turun tauhid, mengajarkan ketauhidan. Lalu turun ayat-ayat yang berkaitan dengan kejujuran ekonomi gitu ya, ekonomi. Lalu turun lagi ayat tentang ukhuwah, ketika Aus dan Khazraj dipersatukan, ukhuwah. Lalu juga mengajarkan tentang toleransi dalam Shahihul, terus sampai perdamaian, sampai kepada rahmatan lil alamin. Jadi kalau membaca Al-Quran dalam bentangan karir Nabi Muhammad itu pesannya memang sangat banyak sekali itu ya. Dari ayat-ayat Al-Quran, dari mulai tentang akhlak sampai membangun rahmatan lil alamin itu. Itu banyak sekali. Sehingga kalau memahami dakwah Rasulullah atau ayat-ayat Quran yang yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah itu seluruhnya memang harus dibaca itu ya. Tidak boleh ayat per ayat, satu ayat per ayat. Tapi salah satu yang sangat berdampak terhadap dakwah Rasulullah itu memang menurut para ahli al-ma'un itu ya sangat berdampak. Nah, yang kedua mungkin pertanyaan ini saya kira mungkin betul ya Bu, kalau ada hak anak itu kan misalnya ada dana BOS itu ya Bu, itu hak anak untuk sekolah sebenarnya tidak dipungut biaya apapun itu ya. Tapi kemudian yang nyampe ke sekolahnya berapa persen ya? Mungkin 80% atau 90% dari dana BOS itu. Atau bantuan-bantuan sosial untuk juga pendidikan. Jadi ya kalau disebut zolim, sangat zolim. Kalau ada hak itu ya, hak anak yang harusnya itu diberikan, tetapi itu dipotong karena alasan apapun itu ya ininya itu. Sehingga anak kemudian menjadi terbebani lagi seragamnya, terbebani lagi ongkosnya gitu ya. Terbebani lagi makannya dan seterusnya. Tetapi yang paling sangat memprihatinkan mungkin ini kezalimannya itu adalah kalau pajak-pajak yang kita keluarkan untuk pendidikan itu dipamerkan oleh petugas pajaknya Bu ya. Ya itu yang paling zolim sekali itu ya. Jadi pembayar pajak itu sudah baik tuh, tetapi petugas pajaknya yang belum baik gitu ya. Ya kasus yang terakhir tentang 349 triliun itu luar biasa itu ya. Jadi ini cerita yang anak yang mendapat piala ya Bu. Ada anak dapat piala penghargaan dari Jepang. Itu pialanya dipajak juga bea cukainya. Ada juga teman membeli buku dari luar negeri, bukunya dipajak juga bea cukainya gitu. Ini susah itu ya untuk ininya itu.
Jadi kezaliman itu memang struktur sosial itu ada ya, dan kita ya perlu solidaritas sosial bersama-sama dan bergabung juga dengan mahasiswa, para mahasiswa juga yang menyuarakan tentang ini keadilan itu harus terus gitu ya ditegakkan di bangsa ini. Ini agak rumit memang gitu ya kehidupan ini. Cukup rumit juga itu ya. Tapi kalau emak-emak, ibu-ibu mahasiswa bergabung semuanya, saya kira perubahan akan terjadi juga itu ya. Jadi milih presidennya yang jangan karena 25.000, 100.000 ya, tapi pilih yang memang benar-benar gitu ya. Yang benar-benar itunya gitu ya. Jadi jangan serangan pajarnya ambil saja, tapi itu saja kan. Ya kalau menurut itu jangan diambil, haram. Saya kira itu mungkin Bu yang bisa dikomentari. Jadi mari ini ya memperkuat solidaritas sosial kita untuk bisa ini ya bisa menegakkan persoalan-persoalan tadi itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terakhir Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Pak Dokter Dengan Kang. bisa hadir di tempat salah satunya berbeda berkaitan kondisi Muhammadiyah di Garut Kota. Hanya saya berharap berkenan di mana kos ujur bukan sebuah dengan karena berdirinya sudah terdapat sangat panjang. Salah satu di antaranya bukan berarti Anda itu tidak secara jumlah insya Allah itu di tiap-tiap daerah itu mengirimkan utusannya sebagai kader. Cuma dalam konteks dulu belum dimuayyakan, masih mutlak. Jadi sudah dan terkadang. Nah, salah satu contoh formulasi untuk mengkader perserikatan itu melalui panti asuhan. Bahkan itu namanya masih tempel, bukan panti asuhan dulu, disebut dengan harapawan Muhammadiyah. Jadi di kemudian hari anak-anak itu diharapkan menjadi kader-kader Muhammadiyah. Karena belum diupayakan, sesungguhnya banyak kader-kader yang dari panti asuhan, banyak yang berbisnis, banyak yang menjadi tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Cuma kartu sudah betah di tempat yang barunya, sehingga mereka tidaklah lagi pulang ke tempat masing-masing yang sebelumnya oleh orang tua di tempatnya itu diharapkan susukan biasa menjadikan biasa mengembangkan Muhammadiyah di tempatnya. Dan kajian kultur agama kedua berbeda orang di harusnya bersama di harusnya terkait dengan manajemen kemasjidan yang ada di perserikatan Muhammadiyah itu takbir. Dan setelah itu juga yang menjadi krisis di kita itu adalah tabligh. Jadi saya berharap bahwa PKTM itu bukan ulama tadi saja, tapi ulama yang fokus di bidang tablighnya. Selain itu adalah merupakan bagian dari ujung tombak ya. Karena dirasakan dulu ini masjid-masjid Muhammadiyah itu hanya tinggal ya. Yang sangat memprihatinkan itu ketika takbir-takbirnya itu tidak menjadi bukti bagi masyarakat yang di sekitarnya, sehingga Muhammadiyah merasa kewalahan, terutama ketika menghadapi persoalan-persoalan umumnya. Bukan menjadi mubalik yang bisa mencerahkan, justru malah kita maka timbul persoalan
Intinya bukan tidak ada, insya Allah, tapi yang sulit itu adalah orang-orang yang bisa menekuni dalam satu bidang. Karena kita itu biasanya di Muhammadiyah ya, banyak di tempat-tempat atau memiliki banyak tempat, tapi tidak memfokuskan diri dalam satu bidang tertentu. Itu mungkin barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertama harus ada ini ya perjanjian Pak Asep dengan anak-anak yang disekolahkan itu ya. Jadi dia harus kembali memang ke panti atau ke cabang atau ke rantingnya gitu ya. Setelah selesai itu ya. Ada perjanjian fakta integritas lah ya. Ini ya dari ini yang ini sekolah ini saya kira perlu belajar juga ya ke sana itu ya Rancabango ya Ustadz Iqbal ya Rancabogo. Jadi ada beasiswa bidik misi yang sekarang KIPK itu buat santri gitu ya. Nah itu semua tuh banyak sekali santrinya yang lulus ke IPB, ke UI, ke UGM, kemudian kembali lagi ke sekolah itu. Yang di IPB itu kebingungan kalau di sekolah, lalu ditugaskan nanam kopi di Karangpawitan. Dan itu menjadi penyupport ekonomi gitu ya. Di itu ya. Itu maksud saya kaderisasi semacam itu. Pemanfaatan beasiswa-beasiswa semacam itu. Dulu juga ini ya Pak Mudir ya Darul Arkom itu ya. Hanya sekarang agak juga belum ini ya, belum berkembang juga, belum baik. Jadi bidik misi semacam itu, tapi ada perjanjian fakta integritasnya itu. Jadi setelah kembali selesai dari di beasiswa atas nama pesantren itu, kembali lagi ke pesantren. Jadi yang dari UGM kan kembali lagi ke sekolah itu, dari UI kembali lagi ke sekolah itu, dari IPB kembali lagi ke situ. Jadi sekolah itu punya tenaga sumber daya yang sangat mumpuni di banyak bidang itu ya. Dan itu banyak berkembangannya. Saya melihat ya dengan Darul Arkom sangat bersaing sekali misalnya. Hanya kelebihannya itu adalah SDM yang disekolahkan itu, santri-santri bidik misi itu kembali membesarkan kembali pesantrennya itu. Itu satu contoh. Mungkin panti-panti ini saya tidak tahu, tapi hampir ini ya saya melihat panti itu belum berhasil ini ya kaderisasinya itu. Ini perlu juga dirancang itunya, pola pembinaannya. Dan saya kemarin dengan Bajnas ya, kerjasama dengan Bajnas. Jadi dari mulai pola pembinaan ke pantinya, hal yang sangat dasar, Quran yang gitu itu ya, sirah Nabi Muhammad dan yang lain-lain itu ya dibuat sedemikian rupa sehingga memang silabusnya bisa tertanam. Tapi yang paling penting adalah pembinanya harus fokus di situ, harus ya jangan jangan kemana-mana ya. Sebab berat itu mengurus panti itu ya. Fokus di situ, lalu tidak cukup tuh 1 orang 2 orang, sarjana yang juga sangat bagus, yang mumpuni untuk mengelola panti itu. Nah, kemudian di panti itu juga ada kerjasama dengan Staida atau dengan perguruan tinggi untuk hal-hal yang lain keilmuannya dari kampus. Kemudian untuk keulamaannya dari Bajnas, dari MUI misalnya,
kemudian dari pemberdayaan ekonominya dari Bajnas dan yang lain-lain. Jadi padu semuanya, tapi sekali lagi fokus ya orang-orang yang mengelolanya itu. Nah, ini kebanyakan pengelolanya memang ngajar di sekolah, kerja di ini. Nah, karena memang mungkin itunya ya kesejahteraannya belum terpenuhi. Kalau itu terbangun, saya kira ini kan. Lalu yang kedua formulasi tentang tabligh ya. Sekarang sudah ada ya PU tabligh gitu ya. Sekarang dikembangkan oleh Majelis Tabligh Pusat itu ya. Nah, kemudian terakhir di UM Bandung workshop kurikulum untuk ustadz di sekolah ya, di madrasah, di pesantrennya, guru-gurunya. Itu sudah mulai dikembangkan. Jadi bukan hanya untuk ulama, tapi guru-guru juga yang ada di sekolah menjadi penting, termasuk mubalik itu juga menjadi bagian ini. Nah, kurikulumnya saya kira nanti kita coba cari, sudah dibuatkan kurikulum dari Majelis Tabligh Pusat untuk pelatihan atau pesantren khusus untuk tabligh gitu ya. Di Sukabumi ya Pak Asep ya, kalau nggak salah itu tempat pesantrennya itu gitu ya, pesantren tablighnya itu. Nah di sini saya kira punya pengalaman yang baik gitu ya. Kuliatul Mubalighin itu kurikulumnya bisa dikembangkan kembali gitu ya. Ada kurikulum ketarjihannya, ada kurikulum juga kewirausahaannya, ada manajemen kepemimpinannya, termasuk ini manajemen masjid juga itu menjadi bagian yang perlu diperkenalkan di Kuliatul Mubalighin itu. Lebih jauh dari situ, ini masjid ini sangat representatif dan punya sejarah yang sangat kuat. Saya kira ini bisa tradisi semacam ini kan terus berkembang, tapi disistematikkan gitu ya. Di formatnya secara tersistematis, dari misalnya ini tahun ini Kuliatul Mubalighin Mubaligot di masjid ini harus melahirkan berapa kader mubalighin atau kader mubaligot gitu ya. Itu sudah mulai itu kurikulumnya yang 1 tahun itu dirancang gitu ya. Nah, termasuk anak-anak SMA yang dulu dibina oleh Lajis ya, Kang Aep ya, Kang Asep Muslim, itu juga sekarang bisa dikembangkan lagi. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, saya kira perlu terus juga dibimbing. Kuliatul Mubalighin, ini anak-anak yang di sini juga, tapi di kurikulumnya dilengkapi 1 tahun harus keluar pengetahuannya seperti apa. Lalu 2 tahun harus seperti apa kurikulum ininya. Kita nanti kalau mau mendiskusikan ada format pesantren luhur ya Pak Asep, nanti bisa didiskusikan. Saya berikan ya, ini mungkin kurikulum pesantren luhur yang 4 tahun itu bisa jadi kurikulum Kuliatul Mubalighin Mubaligot di sini, sehingga 4 tahun itu saya kira mumpuni untuk hal-hal yang ini gitu ya. Atau 1 tahun kalau 3 bulanan seperti apa, kalau 1 tahun seperti apa, sampai 4 tahunan itu seperti apa. Itu kurikulumnya memang dibuat itu. Mungkin itu ya Pak Asep untuk sementara, nanti bisa diskusi panjang berkait dengan penyiapan kuliah mubalighin ini.
Terima kasih. Bapak mungkin ada akhir. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu semuanya, ini waktu yang terbatas. Sekali lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa implementasi Al-Ma'un itu menjadi kewajiban semuanya ya, bukan hanya yang punya uang. Menurut Abduh, semuanya punya kewajiban menurut Muhammad Abduh itu. Kalau yang tidak punya uang, paling tidak ini menginisiasi seperti ini gitu ya, mempromosikan kepada yang lain yang punya uang bahwa banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang perlu bantuan atau perlu dibantu. Kalau tadi saya tidak terlalu merinci, yatim itu adalah kesendirian dalam pengertian sendiri, tapi seringkali yatim itu diartikan sebagai kehilangan bapak itu ya, pada saat anak kecil, pada saat kecil. Tetapi dalam Muhammadiyah sudah dikembangkan maknanya, bukan hanya yatim itu ditinggal oleh bapaknya, tetapi yatim itu adalah yang kesendirian gitu ya. Baik kesendiriannya itu secara sosial, dia termarginalkan, misalnya dia punya penyakit tertentu yang diasingkan, itu yatim juga. Ada juga yatim secara ekonomi. Nah, ini yatim yang memang memerlukan bantuan. Fukoro juga sama. Fukoro itu orang yang sedikit punya uang tapi tidak mencukupi kebutuhannya karena mungkin karena perilakunya yang boros atau yang lain, itu juga bagian yang harus dibantu misalnya. Lalu yatim juga ada yang secara yatim politik. Yatim politik itu adalah yang juga karena persoalan berbeda pendapat dengan atau berbeda kelompok, lalu dia juga diasingkan atau jadi makna yatim itu meluas sekarang, sehingga banyak yang harus dibantu dikembangkan dalam implementasi Al-Ma'un itu. Tetapi yang kuncinya saya ingin menekankan kembali, sekarang perlu ada kader-kader yang diperkuat untuk pengembangan cabang atau ranting, sehingga ketika dia kembali setelah sekolah itu dia mengembangkan cabang dan rantingnya itu gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendar yang